Silakan. Hmm. Kita coba fixkan dulu judul untuk tugas akhir. Sebelumnya Mbak Mari ini sudah pernah bimbingan ke siapa? Nggak pernah, Pak. Ini Baru yang ya, baru pertama. nih. Ya, soalnya ada beberapa kan teman-teman mahasiswa itu yang melanjutkan. Ada yang sebelumnya sama Bu Burda atau Bu Bunga atau dengan Pak Dery gitu transit ke saya gitu. Jadi makanya saya tanyakan lebih awal. Kalau memang belum, Oh, nggak apa-apa kita mulai dari awal. Oke, kita masuk ke topik judul. Sejauh ini gimana Mbak Barini? Judulnya boleh di-share. judulnya ya. Ya, Tunggu ya, Pak. oke, silakan. Share screen judul ke siapa ya? Share screen itu dari mana? Tapi saya sisinya di mana? Bisa, bisa Mbak. Bisa. Nah ini. Kelihatan nggak, Pak? Ya, ya, kelihatan. Oke. Ah, Ya, terkait dengan judul kalau di sini evaluasi kebijakan perpajakan untuk mendukung transformasi ekonomi digital ya. di Indonesia setelah pandemi COVID-19. Sebelum lebih jauh, kenapa Mbak Marini ngambil topik ini? Apa ada kaitan dengan aktivitas pekerjaan saat ini atau gimana? Tadinya saya mau bikin skripsi tentang itu, Pak. Apa? Tentang perpajakan sebelum pandemi sama sesudah pandemi. Maksudnya, Hmm. ke waktu masa pandemi kan perpajakan itu kita online, sistem online. Mau minta nomor pajak juga kita nggak pergi offline, kita mintanya melalui online, email atau apa gitu. Tapi setelah Betul. pandemi kan ada perubahan nih, kayak Cortex. Tadinya saya mau bahas tentang Cortex, cuman nggak tahu Hmm. jurnalnya ada nggak terkait untuk Cortexnya gitu. Hmm, hmm. Kalau saat ini Mbak Marini aktivitas apa kerjaannya di mana? Saya kerjanya di pabrik sih Pak, bagian kantor accounting. Oh, Kan gitu. yang saya pegang perpajakan gitu. Hmm, ya. Kalau mengangkat ada apa namanya COVID-19 itu apa masih relevan gitu karena COVID-19 kan terakhir 2022, 2022 2023. ya berarti udah jalan 2023 2024 nih 2 hari lagi 2025 itu udah tahun depan 2025 apa masih memungkinkan membahas itu kayaknya Kalau saya ganti ke PPh satu gimana Pak? Kayak perhitungan PPh satu kan mulai Januari 2025 kan pemakai perhitungannya sedangkan pakai kayak metode lama itu kan dia perhitungannya tarif pajak penghasilan gitu. ter Kalau itu ter itu analisis itu gimana? kalau ter itu baru diterapkan 2025 kan. Iya. Berarti apa yang mau dibahas kan belum diterapkan, baru mau mulai diterapkan. Hmm. Kan baru mau diterapkan, datanya artinya eh,
belum ada data kan, baru mau diterapin 2025. Kan 2024 Pak diterapinnya. TER itu kan masuk perhitungan TER itu 2024, Januari 2024 mulai perhitungan TER. Jadi harusnya bisa kali ya Pak. Artinya membandingkan antara penerapan PPH Bandingkan ya dari menggunakan. metode lama dengan metode baru. Untuk Mm-mm. perhitungannya ini lebih efisien yang kemana? Ke tarif pajak penghasilan atau ke tarif TER? Oh, boleh juga itu kalau membandingkan seperti itu, selama data untuk tarif pajak ternya memang sudah ada datanya. Tadi kan saya pikir memang baru diterapin 2025. Kalau 2025 2024 kan Pak? Kalau art, 2005 Kortek. iya berarti udah bisa. Artinya membandingkan sebelum diterapkannya ter, kemudian dengan setelah diterapkan gitu. Kalau begitu untuk judul tugas akhir saya rubah aja ya Pak ya. Rubah Jadi aja nggak apa-apa. kayak analis Jadi perbandingan perhitungan PPh satu. ya, efektivitas pajak penghasilan dengan menggunakan sebelum menggunakan penerapan tarif TER dan setelah penggunaan penerapan tarif TER itu antara dua itu dibandingkan mana yang lebih efektif untuk berarti menariknya efektivitas apa? Efektivitas untuk Pajak penghasilan. pajaknya ya, maksudnya pajak penghasilan karyawan kan biasanya kalau pajak PPh satu itu kan dibebankan ke karyawan gitu Mm-mm. kan. Ada dengar-dengar kan kayak ikut perhitungan TER ini malah jadinya pembayar pemotongan gaji itu lebih besar dibanding dengan metode lama gitu. Mm-mm. Berarti coba dirangkai kalimatnya gimana? Kalau Kalau di kalimatnya analisis, analisis apa evaluasi apa? Kalau kalimatnya analisis, analisis. analisis. Kalau evaluasi Ber- itu lebih lebih ke pemilik perusahaannya nih. Oh gitu. Kalau gitu berarti apa analisis perbandingan perhitungan PPh satu dengan metode tarif penghasilan dengan tarif TER pada wajib pajak karyawan. Nah, itu coba ditulis ya, di nanti disampaikan Silakan. di siakat. Coba ditulis dulu di chat deh, biar saya bisa bisa rangkum. Hmm. Analisis kayak gitu aja ya Pak ya. Oke, sorry, masih di mute. Analisis perhitungan PPh satu menggunakan tarif PPh penghasilan dan tarif TER pada wajib pajak karyawan. Sebelumnya itu, kalau TER itu kan tarif efektif rata-rata. Kalau sebelumnya itu memang namanya PPh penghasilan aja ya? Tarif PPh penghasilan aja ya? Ada istilah Hmm, lain? nggak ada sih Pak. Ada. Saya Berarti, taunya kalau PPh satu itu setelah saya hitung memang kan dikurangin PPh pajak penghasilan gitu. hmm, Kalau yang baru kan dia nggak bisa. Kalau yang lama
dia kan perhitungannya cuma pakai biaya jabatan atau apa gitu ya. Dikali 5%, nanti dikurangin tetap PPh penghasilan. Setahu saya ter itu juga dikurangin PPh penghasilan. Tapi perhitungan ternya ini berlaku cuma dari Januari sampai November. Mm-mm. Desembernya dia tetap selisihnya tetap pakai PPh penghasilan. Oh iya. Jadi saya Nah, bingungnya ya metode lama itu kayaknya cuma dibagi 12 dari hasil PPh penghasilannya aja, Pak. ya. Kemudian untuk penerapannya ini pajak karyawan perusahaan mana? Oh, perusahaannya ya? Ya, yang mau dijadikan populasi atau sampel Nggak ada. di tempat Mbak Marini aja. Eh, nggak bisa, Ke- Pak. kenapa nggak bisa? Jadi sebenarnya gini, Pak. Maksudnya kan saya kerja sambil Mm-mm, kuliah nih. mm-mm. Cuma kuliahnya ini nggak diketahui sama HRD dari perusahaan. Oh, berarti Jadi berarti nggak boleh ya? Mm-mm. saya niatnya untuk ngambil S1 ini ada tujuan ke depannya gitu, Pak. Jadi saya Ya, nggak ya, kasih ya, tahu ke HRD-nya. Cuma kalau ya. misalkan saya harus perbandingan untuk perusahaan sendiri itu kayaknya nggak bisa karena orangnya juga cuma sedikit, nggak banyak. Mm-mm. Ya, ya. Artinya kan terhadap wajib ini kan pada wajib pajak karyawan karyawan perusahaan mana gitu. Itu dia jadi jadi masalah berikutnya gitu yang Oh, harus itu kita yang jadi Mbak masalah. Marini. Mm-mm. Kan Hmm, kan nggak mungkin karyawan nyari di Google gitu kan. ya nggak mungkin, Pak. Iya, makanya saya pikir tadi Mbak Marini akan menerapkan di perusahaan. Tapi kalau memang kiranya memang kuliahnya memang tidak diketahui oleh perusahaan, kalau ketahuin bakal jadi masalah, ya jangan. Jangan sampai kuliah bukan menyelesaikan masalah, justru nambah masalah, jangan. Itu. Berarti kita pikirkan lagi lah untuk penggunaan judul ini. Karena harus ada tempat akan diujikannya, dianalisisnya di mana. Hanya apa membandingkan tarif pajak karyawan. Nanti kan ada contoh yang jadi sampel perhitungan pajaknya dari perusahaan gitu. Hmm. Oh, Tapi memang dari awal untuk tugas akhir ini atau skripsi ini tidak ingin mengangkat nama perusahaan sama sekali. Walaupun sebenarnya bisa saja Mbak Marini mengangkat nama perusahaan, tapi tidak disebutkan nama perusahaannya dan tidak diketahui sama HRD-nya juga gitu. nggak niat, Pak. Nggak Dari lihat. awal Oh, memang nggak niat. Mm-mm. oh ya. Soalnya kalau ngambil perpajakan, Saya ya. tadinya pikir untuk tugas akhir saya mau skripsi itu soal perpajakan. Mm-mm. Cuman saya bingung apa yang mau diangkat. Iya, solusi lain barangkali ada perusahaan suami atau kakak atau kerabat yang lainnya gitu. Hmm. Coba nanti saya tanya teman deh ya, Pak. Kira-kira boleh Nah. nggak ya dari perusahaan dia yang saya angkat gitu. Ya, boleh. Untuk Tapi analisis perbandingan untuk perhitungan PPh satu ini. iya sebagai data aja sebenarnya. Karena memang kalau nggak ada objek penelitiannya atau tempat analisisnya sebagai perbandingan, takutnya nanti ditanyakan pada saat sidang eh, agak susah nanti Mbak Warini jawabnya. Itu. Kalau UMKM terdekat gitu, pajak efektivitas pajak final UMKM mungkin. Nggak ada.
Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Mm-mm. Hmm, sebentar, sebentar. Saya coba cari beberapa referensi yang pajak, pajak final, pajak usaha mikro, ya, pajak untuk pelaku usaha platform online, pendidikan, commerce, Indonesia. Kalau ngangkat tentang analisis penerapan pajak atas transaksi e-commerce, tantangan jadi lebih mencari ke tantangan dan solusinya gitu. Dia hanya analisis gitu. Oh, hanya analisis ya. Mm-mm. Kalau e-commerce mungkin Gimana? bisa kali ya, Pak. Karena saya sendiri kan juga ada e-commerce ya. Iya, nah kalau ini e-commerce-nya kan bisa menganalisisnya bisa cari yang online aja. Itu lebih ke pembahasannya itu ke topiknya tantangan dan solusinya. Itu saya coba share di sini ya, biar jadi pertimbangan. Berarti apa ya? Hmm. Nah, kalau seperti ini gimana? Hmm? Mana, Pak? Di chat. Oh, analisis penerapan pajak atas transaksi e-commerce di Indonesia. Oh, oke ya. Ya boleh juga sih, Pak. Jadi lebih ke analisis tentang tantangannya, kemudian solusinya gitu. Oh ya, ini boleh juga sih, Pak. Jadi nggak perlu harus ada perusahaan tertentu gitu. Ya bisa saja ngambil di e-commerce yang di terkenal atau yang ada di Google nggak masalah gitu. Sebagai contoh gitu, nggak Oh, masalah. Gitu. Atau punya Mbak Marini sendiri boleh gitu. Pembandingnya yang online yang lain gitu. Itu. Jadi lebih menurut saya lebih memudahkan Mbak Marini karena hanya menganalisis tantangan dan solusinya saja. Itu. Coba-coba dicari di Google judul-judul yang mirip seperti ini sebagai komparasi ya. Nanti bisa eh, dimodifikasi teori-teorinya gitu. oh iya, Pak. Berarti saya pakai judul ini aja ya. Ya, dicoba ya. Tapi kalau dalam perjalanan kiranya Mbak Marini punya ide lain yang menurut Mbak Marini lebih memudahkan, silakan mau diganti. Tapi kalau bisa jangan lama-lama biar cepat selesai. Ya bener, Pak. Iya, kalau Tapi masih saya masih tahun depan lagi kayaknya, Pak, baru bisa sidang. oh gitu. Soalnya saya yang apa semester 8 ya, semester 8 kalau nggak salah. Itu Hmm. belum ada yang saya ambil. Oh, kenapa nggak ngambil skripsinya semester depan aja? Saya ngambil dulu, Pak. Soalnya kayaknya semester 8 itu kan mata pelajarannya Banyak. lumayan banyak ya kayaknya gitu kan. Terus kemarin Oh, kan gitu. aku udah tanya sama Bu Nur, boleh nggak saya ambil dulu skripsinya gitu. Katanya boleh Hmm. diambil dulu. Pembimbing dua, Gitu. Heeh, pembimbing keduanya siapa? Pembimbing Bu keduanya. Yuan. Oh iya. Oke, Jadi oke, saya oke. kemarin udah tanya, katanya nggak apa-apa, tapi nanti sidangnya tetap di semester 8. Hmm. Ya, sudah kalau memang sudah diketahui seperti itu. Karena kalau saya sih berpikirnya kan karena bayar kan, semester ini bayar, semester Mm-mm. depan bayar lu juga kalau ngambil apa tugas akhir. Oh masa? Kalau nggak salah ya, coba nanti dikonfirmasi. Kemarin nggak ada. Oh, iya.
Kalau mau sidang kali Pak baru bayar. Kak, setahu saya untuk semester ini tugas akhir itu ada bayarannya. Oh, tugas akhir ada bayarannya. Kalau nggak salah ya, coba nanti coba kalau mau ditanya-tanya ke atau dilihat di tagihan mungkin Di tagihannya cuman biaya semester, Pak. biaya semester ya. Ya, Ya mungkin juga ya, belum belum diterapkan atau gimana atau nggak. Tapi setahu saya udah ada. kemarin sih memang kan ada omongannya dari Bu Nur ya, pembayarannya 1 juta kalau nggak salah. Tapi Nah, itu. itu kan pas saya tanya lagi kata Ibu Nur gak apa-apa diambil aja anggap sebagai tes. Cuma maksud saya kayak itu saya coba cari-cari judulnya atau apa gitu kan bimbingannya saya buat dulu. Hmm. Karena nggak ambil apa materi yang ke-8 semester 8 saya nggak bisa sidang katanya. Dan itu saya nggak tahu Pak. Oh, ya udah nggak apa-apa udah berjalan. Udah saya pikir tadi itu semester ini terakhir gitu. Jadi kan tinggal sisa sekitar 1,5 bulan lah gitu. Jadi harus ngebut gitu. Saya pikir ternyata sidangnya harus semester genap depan. Ya udah nggak apa-apa berarti masih bisa eh, pelan-pelan. Tapi kalau mau cepet nggak apa-apa. Ya, Ya biar kalau bisa semester cepat 8 sih. biar lebih Semester 8 tinggal ngambil santai. mata pelajaran dulu sudah. Ya, tuh. Tapi tetap sidangnya di semester 8 ya. Mm-mm. Ya kayaknya sih gitu. Saya kemarin Mm-mm. sempat tanya Ibu Nur yang waktu Zoom. Mm-mm. Saya bilang saya ambil skripsi boleh nggak Bu? Kata saya gitu. Tapi saya semester 8 sama sekali belum ambil. Oh nggak apa-apa Mm-mm. katanya. Gitu. Ya, ya, ya. Oke, nggak apa-apa lah. Nanti, nanti kalau memang judul ini sudah yakin, coba dicari referensinya, kemudian susun abstraknya, langsung aja langsung bab 1, 2, 3 lah. Nanti kalau memang udah oke, 1, 2, 3 abstrak, 1, 2, 3 baru kita diskusikan lagi. Gitu. Oh Kalau ya. kalau memang judulnya udah serak di hati, ya seperti itu. Kalau untuk Ya. abstrak Pak, saya kan belum pernah bikin skripsi ya. Ini Hmm. abstrak ini harus dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia aja dulu. Nanti diinggriskan gitu aja. Nanti Oh, abstrak itu kan ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nyusunnya biar gampang bahasa Indonesia dulu. Atau kalau mau memang langsung bahasa Inggris ya nggak apa-apa juga. Nanti tinggal di Indonesia kan. Yang jelas ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris nanti. kalau begitu Google. nanti saya bawa Pak Abdul lagi ya untuk judul yang ini saya ambil atau ada judul lain yang saya ambil. Ya, betul. Tinggal di info aja ya. Di WA kalau di Siakat itu dia memang nggak ada notif. Jadi kalau nggak diingatkan juga di WA saya nggak Iya, buka Bapak nggak gitu. respon soalnya. Iya kan dia nggak kayak WA gitu. Jadi kalau kita nggak buka siakatnya ya nggak bukan bimbingan kan saya lumayan banyak gitu untuk semester ini. Jadi saya harus ngeliatin satu-satu gitu. Nggak ada notif juga tandanya ini ada pesan dari ini gitu nggak ada itu. Oh, Jadi minimal saya diingatkan di WA biar saya bisa lihat di siakat gitu. oke Pak. Oke. Ada Oke. lagi mau didiskusikan? Kalau untuk bikin skripsi ini Pak, saya kan belum Mm-mm. pernah ya. Ini pertama kalinya. Itu kalau Ya. lihat jurnal eh, yang saya lihat apa gitu. Kan saya harus cari 10 jurnal terdahulu ya untuk Hmm. bikin satu skripsi. Yang Ya. saya cari di jurnal itu apa ya? Yang pertama judulnya yang mirip-mirip dengan judulnya Mbak Marini. Kemudian poin pembahasannya karena yang sama persis kan hampir ya mungkin nggak, ya ada tapi jarang mungkin. Tapi yang mirip-mirip, kemudian analisis eh, perpajakan e-commerce gitu-gitu. Jadi yang mirip-mirip aja. Nah, Kalau untuk metodenya hasilnya, Pak, dilihat hasil penelitian mereka atau analisis mereka seperti apa tentang perpajakan e-commerce ini gitu. Nah, itu sebagai
rujukan berdasarkan penelitian terdahulu bahwa penerapan pajak atas transaksi e-commerce menurut si A menyatakan bahwa perpajakan bla 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 seperti itu. Nah, apa pernyataan mereka? Nah, itu sebagai rujukan aja sebenarnya. Itu Kalau untuk metodenya, Pak, ini metode saya lebih pakai metode kuantitatif atau kualitatif? ini kualitatif aja. Ini kan analisis kan. Apa mau kuanti? Kuanti berarti harus pakai kuesioner, Oh, kalau pakai datanya harus ada datanya. oh, kalau pakai data repot. Nah, makanya pakai analisis aja. Berarti saya pakai kualitatif aja ya, Pak. Mm-mm. Tapi kalau misalnya kayak yang kemarin Ibu Nur bilang dari 10 zona, saya bisa pakai metode misalkan satu zona ada pakai metode kualitatif untuk penerapan pajak e-commerce. Metode yang mereka buat boleh saya ambil Boleh untuk saya sebagai masukin skripsi. ya sebagai referensi tapi bukan Oh. dihitung ulang, bukan. Mm-mm. Hmm. 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 Makanya dilihat dulu kalau di Google cari dulu di yang mirip gitu. Nah, ikutin aja metode mereka seperti apa gitu. Ikutin metodenya. Nah, mereka menggunakan metodenya apa gitu. Apa-apa itu jadikan referensi gitu. Biar nggak bingung. Iya, iya. Minimal punya rule yang harus diikutin gitu. Cari juga teori tentang analisis. Teori Bener. tentang. Itu juga jadi rule dalam menulis biar nggak masuk ke nanti ke arahnya ke apa namanya perhitungan kemudian ke yang lain-lain. Ini lebih kan ke analisis saja mencari tentang tantangan dan solusi gitu. Nanti dibaca-baca dulu dari jurnal referensi itu mereka gimana sih metodenya Ya. seperti apa gitu. Mm-mm. Nah dari situ kan punya inspirasi. Nah menurut judul penelitian terdahulu eh, analisisnya menggunakan metode ini nggak apa-apa ikutin aja. Oke lah, Pak. Oke, dapat gambaran ya. Ya, dapat, Pak. Nanti nanti dicoba cari dulu referensinya ya. Nanti dibaca-baca dulu biar punya gambaran. Oke. Oke, gimana? Masih ada? Udah itu aja dulu, Pak. Cukup. Nanti Ya, kalau nanti hanya baru saya nanti kita kirim diskusi lagi ke kalau memang Pak. masih ada pertanyaan atau ada kebingungan gitu. Ya. Ya, Pak. Oke, sip. Semangat Mbak Oke. Marini. Mudah-mudahan lancar. Heeh. Kasih, Ya. Pak. Ya, terima kasih. Saya akhiri ya. Selamat pagi. Pagi, Pak.